sebagai presentator pertama dari materi kami yang berjudul Lembaga Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian lembaga pendidikan menurut UU nomor 20 tahun 2003, menurut para ahli, dan menurut KBBI. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut KBBI, mendidik artinya memelihara atau memberi latihan. Dalam memberi latihan perlu ada ajaran, tuntutan, dan bimbingan tentang akhlak dan kecerdasan pikiran. Dalam bahasa Inggris, pendidikan adalah education dari bahasa Latin educare, yang berarti untuk melatih atau membentuk. Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan, pengetahuan, atau dari tidak tahu menjadi tahu. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Menurut para ahli, yaitu Dr. Andes Haji Abu Ahmadi dan Dr. Anda Nur Khubiyati, lembaga pendidikan ialah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya terhadap anak didik. Menurut Ainul Karukiati dan Fenty Himawati, lembaga pendidikan ialah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Menurut Hasbullah, lembaga pendidikan ialah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Profesor Dr. Umat Tirta Harja dan Dr. Anes Lasula, lembaga pendidikan ialah tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya pada tiga lingkungan utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sapitri selaku presentator kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama mengenai ciri-ciri lembaga pendidikan, tujuan dan tugas lembaga pendidikan, serta fungsi-fungsi lembaga pendidikan. Ciri-ciri lembaga pendidikan. Terdapat 6 ciri-ciri lembaga pendidikan. Yang pertama, mempunyai visi, misi, serta tujuan yang konkret. Kedua, mempunyai kelebihan yang istimewa dalam bersaing. Ketiga, mempunyai daya tahan kualitas yang konsisten. Yang keempat, memberikan fasilitas mengenai rasa ketentraman dan kebahagiaan. Yang kelima, sanggup memperkirakan dan penyesuaian dalam arahan dan perkembangan zaman. Yang keenam, mempunyai networking, partnership, dan rekan-rekan kerja dengan instansi lainnya. Materi selanjutnya ialah tujuan dan tugas lembaga pendidikan. Tujuan lembaga pendidikan ialah untuk membentuk serta mengembangkan potensi pada peserta didik sehingga menjadi individu yang mandiri, kreatif, berilmu, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab. Tugas-tugas lembaga pendidikan. Yang pertama, melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungannya. Kedua, melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan kurikulum yang berlaku. Ketiga, memberikan konseling kepada peserta didik. Keempat, membina kerjasama yang baik antar pihak sekolah dengan orang tua serta masyarakatnya. Fungsi-fungsi lembaga pendidikan, terdapat 5 fungsi. Pertama, sebagai fungsi sosialisasi. Keberadaan lembaga ini berfungsi besar dalam sistem sosialisasi pada siswa-siswi dengan lingkungan masyarakatnya. Fungsi kedua, sebagai pengendalian sosial. Lembaga ini juga berfungsi dalam kondisi otoritas sosial dengan cara menanamkan nilai-nilai, norma, dan ketaatan susunan tradisional kepada siswa-siswinya. Fungsi selanjutnya sebagai melestarikan budaya. Kelestarian budaya masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam yang pastinya akan dilestarikan. Yang keempat, fungsi seleksi, pelatihan, dan pengembangan manusia.
Lembaga ini juga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam prosedur dalam pemilihan, pelatihan, dan meningkatkan seseorang untuk bernilai bagi dunia kerja dan dunia bisnisnya. Fungsi yang terakhir sebagai fungsi perubahan sosial dengan terdapatnya lembaga pendidikan dan semua aktivitasnya, maka kondisi tersebut akan berdampak kehidupan sosial secara umum. Terima kasih. Saya Rahmat Saputra, nomor NIM 2021143557. Saya dari kelompok 9 akan menyampaikan materi presentator ketiga tentang jenis-jenis lembaga pendidikan. 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal ialah pendidikan yang dilaksanakan sekolah-sekolah mulai dari jenjang prasekolah hingga perguruan tinggi baik yang bersifat umum maupun khusus. Contoh pendidikan formal. Yang pertama pendidikan anak usia dini, yang kedua pendidikan dasar, yang ketiga pendidikan menengah, dan keempat pendidikan atas. Ciri-ciri pendidikan formal: yang pertama diselenggarakan di dalam kelas yang terpisah menurut jenjangnya. 2. Ada persyaratan usia. 3. Ada jangka belajar tertentu. 4. Ada jadwal waktu belajar. 5. Proses belajar diatur secara tertib dan terstruktur. 2. Pendidikan informal, pendidikan dalam keluarga. Pendidikan informal ialah pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga. Pendidikan informal jarang disadari dan berlangsung seumur hidup. Ciri-ciri pendidikan informal: yang pertama, tidak terikat tempat dan waktu. Yang kedua, tidak terikat jenjang usia. Yang ketiga, dapat berlangsung tanpa ada guru dan murid secara khusus. Yang keempat, tidak menggunakan metode tertentu. Yang kelima, tanpa menggunakan rencana pembelajaran atau kurikulum. Yang ketiga, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ialah lembaga pendidikan yang dilaksanakan di luar keluarga, seperti lembaga kursus. Ciri-ciri pendidikan non-formal: yang pertama, program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, materi yang diberikan bersifat praktis. Yang ketiga, waktu diperlukan relatif singkat. Keempat, biaya relatif murah. Dan kelima, usia peserta berbeda-beda. Contoh pendidikan non-formal. Yang pertama, satuan pendidikan non-formal. A. Lembaga kursus. B. Lembaga pelatihan. C. Kelompok belajar. D. Pusat kegiatan belajar masyarakat. Dan yang terakhir, majelis taklim. 2. Program pendidikan non-formal. Yang A. Pendidikan anak usia dini. B. Pendidikan kepemudaan. C. Pendidikan pemberdayaan perempuan. D. Pendidikan keaksaraan. E. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Dan yang terakhir, pendidikan kesetaraan. Yang ke B, upaya pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama, ketersediaan aksesibilitasi dan daya tampung. Kedua, kinerja dan kesejahteraan guru harus dioptimalkan. 3. Proses pembelajaran yang menyenangkan dioptimalkan. 3. Proses pembelajaran yang menyenangkan yang mendidik. Yang keempat, jumlah dan kualitas buku harus memadai. Dan yang terakhir, ketersediaan anggaran. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya selaku presentator ketiga. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.